janji dan nurani. Aduh, Pan gimana barusan dapat data apa? Yang pertama, saya nggak tahu ya, pokoknya keluar 1951. 1951. Tapi nggak jelas apa tahun itu. Terus yang nggak tahu nih, gedung sebelah juga mungkin ada kejadian juga ya, gedung sebelah karena kosong juga kalau nggak salah. Lebih ke amarah sih ya kalau sebelah. Nah, sama di ujung bawah nih, tadi ada ruangan kecil Pak. Ya. Tadi info yang dapat Mbak, beliau yang katanya nih bunuh diri di sini, Stay di situ gitu. stay di situ, banyak ketakutan. Bro, lu? Kalau saya justru malah tertarik ke sana, Mas. Kemana lah ya? Ya, ke sebelah tuh. Nah, dia tuh masih data tuh. Dulunya dia tuh seorang dokter. Seorang dokter kayaknya terus disakiti ya sama pasangannya. Cewek cowok dokternya? Dokternya cewek. Makanya dia coba kasih komunikasi lewat visual tadi. Oke, tadi lewat visual ya. Yang terlihat apa tadi, Bro? Sesosok perempuan yang pakai baju dokter. Pada umumnya ya. Oke, baju perawat gitu ya. Kalau saya sih yang itu memang putih juga pakaiannya. Halo. Nih. Orang spiritual. Ben belum? Gimana nih tadi hasil ngerkes? Kira-kira dapat data apa saja? Gini, Mang. Secara general sih energi di sini tuh sangat amat tidak karu-karuan ya. Artinya negativitasnya sangat tinggi. Itu datangnya dari penderitaan, dari ketakutan, dari kebencian, dari kemarahan. Energi yang tertangkap, yang berhasil diserap oleh kita semua di sini pas prosesi barusan itu. Kalau dari lokasi yang menurut warga setempat ini kan yang apa primadonanya ya? Ya, punchline. Nah, ini punchline-nya untuk ukuran tinggi orang 160 sampai 175 masih bisa berfungsi. Apa kakinya masih gantung gitu. Memang tadi Revan dapat data bahwa sosoknya tidak tinggi. Memang sosoknya tidak tinggi. Jadi dengan elevasi segini bisa gitu. Oke, berarti saya juga nanti harus koordinasi lagi, konfirmasi lagi ke Faye, data apa, korbannya bagaimana, apakah laki-laki atau perempuan, supaya kita lebih terverifikasi tentang kejadian bunuh diri ini, gantung diri ya. Karena sebetulnya tadi saya coba ngambil data tuh, ini kok kenapa nggak dilepas? Ya. Karena kalau buat saya tanda tanya besar ketika memang terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan hilangnya nyawa, ini seharusnya jadi alat bukti kan? Ya, betul. Kenapa masih ada di sini? Gitu. Betul.
Jadi apakah ini memang hanya settingan orang-orang sebelum kita kesini, dengan maksud apa kita nggak tahu. Cuman memang ada energi yang masih tersimpan dan itu energi ketakutan ya, bro ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih tulang spiritual. Saya akan Oke. coba lanjut berkeliling. Silakan. Sukses ya. Oke, gay people, musisi alam gaib dapat informasi untuk mengeksplorasi gedung ini yang memang informasinya masuk dari salah satu penjaga tempat ini dengan harapan tempat ini bisa terblessing. Yuk. Ben, makan Ben. Enak banget ini. Tadi jauh sebelum waktu kita mau mulai, saya udah ngobrol banyak Ben. Oke, kamu dapat data apa aja tentang tempat ini? Posisi tempat ini itu sebenarnya perkantoran dulunya, tempat pelatihan ya. Lebih tepatnya tempat pelatihan Bidang kerja. Nah, ini sempat ada penyusutan dulu karyawan, terus berhenti, terbengkalai. Nah, di saat-saat transisi dari mulai berhenti ke terbengkalai ini, ke sampai kosong ini tuh, sempat ada yang bunuh diri, Ben. Ini menurut info, Ben. Kenapa tambang ini masih tergantung? Sebelumnya tambang ini udah sempat dicabut. Turunkan. Ya, setelah selesai, evakuasi dan lain-lain, sudah selesai, tambang dicabut. Tapi setelah tambang dicabut, justru di situ yang bikin resah. Oke. Jadi tambang ini asalnya diturunin, nggak digantung begini. Nah, dari situ mulai meresahkan. Nah, singkat cerita, yang jaga di sini tuh dia banyak ngobrol dengan, ya mungkin menurut dia paham dengan dunia spiritual, astral gitu ya. ya posisinya harus kembali dipasang. Nah, saya di sini agak istilahnya agak bingung ya, karena kenapa harus dipasang lagi gitu kan? Mereka Tapi ini tambang asli yang ketika dipakai bunuh diri itu gantung diri. betul, karena waktu diturunin itu nggak jadi barang bukti. Waktu diturunin itu memang ditinggalkan di sini karena kondisi ininya hancur kan. Oke. Jadi dulu tuh saat evakuasi itu repot buat masuk ke sini. Di sini pun sempat terjadi pembunuhan. Jadi tempat ini tuh sempat dijadikan ya tempat yang negatif dalam tanda kutip. Di situ sempat ada cekcok, sempat ada sampai pembunuhan. Oh, pembunuhan di tempat ini Di juga. tempat ini juga gitu. Jadi ya akhirnya terkuaklah mitos bahwa tempat ini jadi berkesan negatif atau angker. Saya pikir karena ada sesuatu yang dijaga dengan ketat gitu satu titik sehingga sekitarnya itu menjadi shield. Nah, shield ini mungkin tempat ini cukup penting. Ya, mungkin diserang beberapa energi juga dan terhenti di titik-titik yang menjadi lokasi populer tempat mistis di Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan nanti Kang Diki kalau misalkan Kang Diki juga kan tadi lagi keliling-keliling juga mungkin lagi ngecek area. Nanti Kang Diki bisa bantu jelasin deh, gitu boleh. Oke, kita coba ke lokasi yang gantung diri gitu Pak. Kita tunggu Kang Diki sampai di titik ini, titik yang menjadi perbincangan banyak orang sekitar sini gitu. Panas semua. Lalu di bawah kondisinya ini tanah basah Memang basah. Si Keno nyatanya. Coba di center kan. Nah, terang. Apakah itu? Apa? Tanah basah tapi ada aktivitas panas. Nanti kita mesti cek. Ya.
mitosnya ada fenomena apa ketika tambang ini dicabut? Gini Ben, ketika saya ngobrol sama emak ya, kita sebut emak. Ketika kita ngobrol, selama dia nungguin tempat ini tuh memang belum pernah kejadian apa-apa sampai pada waktunya ketika dia sudah habis aktivitas, sudah lelah, dia mau istirahat. Karena sudah lelah, beliau langsung istirahat, langsung tidur. Terus merasa seperti ada sesuatu di hadapannya dia. Akhirnya dia kebangun dan kaget. Posisinya di depan pintunya tuh dia menjelaskannya besar, tapi lidahnya panjang. Wow, keluar gitu. Saya di situ mikir, karena kan biasanya untuk yang korban gantung diri kan lidah itu pasti keluar. Setelah Mak melihat itu langsung shock lagi. Gitu. Pasti explore digital kamera. Oke, Kang Diki nih. Kang Diki. Halo. Kita sudah di lokasi tempat gantung dirinya. Saya sih ngerasanya nggak nyaman ya, karena posisi ya seperti biasa, Fema respon merinding nggak berhenti dari tadi sampai detik ini ke punggung nih. Sebetulnya kekuatannya bukan di sini. Oke. Kekuatannya itu di bawah loh tadi. Satu titik di bawah, dekat tangga ke kiri. Ketika dideteksi itu ada aktivitas panas di situ. Nah, Ada energi di situ. karena tadi gini, Kang Diki, saya sempat ngobrol sama Bendra. Setelah saya ngobrol sama yang jaga tempat, karena sempat ada yang dibunuh juga. Bukan korban ini, jadi lama setelah ini terjadi itu ada pembunuhan lagi, kebetulan di area bawah. Pembunuhannya di area bawah. Nah itu saya mah cerita itu nggak tahu ya. Yang jelas kita mendeteksi energi saja di sini. Karena tadi saya sempat ngobrol sama Bendra, ya di People kita, Kang Diki tadi datang terakhir tuh langsung eksplorasi di bawah. Sedangkan saya sendiri ngobrol dengan yang jaga tempat, Bendra sendiri ngobrol dengan petualang spiritual, dan akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Sekarang Kang Diki mengkonfirmasi, ternyata energi yang lebih kuatnya itu ada di bawah. Kalau saya sih ngerasanya tuh sih lebih ke suasana ya. Ya, Jadi mulai muncul tuh bayangan ketika betul. korban atau jenazahnya sedang terjuntai gitu. Tapi yang jelas, kalau dilihat dari ininya ya, ini kan di atasnya diikat tuh. Iya, betul. Apakah dulu diikatnya seperti itu? Ini kelihatannya udah pernah dilepas. Iya, betul Kang Diki. Iya. Ini terkonfirmasi sama emak, saya sebut emak yang jaga Iya. tempat. Ini tuh udah dipasang 2 kali, karena sebelumnya memang udah sempat di waktu kejadian tuh sempat diturunkan. Iya. Sempat diturunkan. Nah, cuman keresahan setelah ini diturunkan tuh yang dirasakan sama sekitar tuh ya itu. Yang bikin heran kenapa saat ini diturunin malah resah. Terus si emak coba ngobrol-ngobrol dengan para pakar spiritual, mungkin menurut dia harus dipasang lagi. Dan setelah dipasang memang Intensitasnya berkurang. betul. Jadi emak sendiri dapat laporannya lebih menurun dibanding waktu dilepas. Tapi kelihatannya bukan dari sini loh bantuannya. Oke. Ini dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Kalau gitu kita mulai jemput talent kita hari ini. Ya, sekalian kita jalan bareng Kang Diki mungkin Ya, sekalian lihat Ya, lagi barangkali ruangan-ruangan. ada penjelasan dari Kang Diki yang bisa kita korek lagi. Ya, kita langsung ke bawah Kang Diki. Ayo. Tapi sebentar dulu. Oke. Ini datang dan pergi ternyata ya. Oh. Iya. Kadang datang, kadang pergi. Tapi seringnya pergi sekarang. Ternyata di sini ada memorinya juga ya. Iya ini. Sekarang lagi nggak ada malah. Sekarang lagi nggak ada ya. Tapi memang si energi itunya si Masih kerasa ya? memorinya di sini nih. Nempel-nempel ya. Yang bikin merinding itu di sini memori-memori ini di molekul-molekul ini. Iya. Dan kalau yang besarnya itu di bawah. Ini Kita saya di lihat bawah. setelahnya. Oke.
ke atas ya? Arahnya ke atas ya? Gitu. Ada ekto. Kamera. Kamera. Ada ekto. Ada ektoplasma. Tuh ke atas. Ini ektoplasma. Ini seperti asap ektoplasma. Nah ini di sebelumnya nggak ada tuh. Oh benar Ini bro. sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Nah ini ada. Hilang lagi tuh. Nah ini bukan hilang tapi dia pergi. Nah tuh. Jelas banget Nah ya. ini kan nggak ada. Jelas banget Fe. Nah ini tuh. Nah ini dia pergi. Naik kok. Dan itu ke atas loh itu. Ini ektoplasma ini tuh. Itu jelas gitu ya. Nah ini ektoplasma. Itu ektoplasma. Oh, udah cukup kuat pisan nanti. Kumara hijau. Kumara hijau. Ini dong, ini kumara hijau nih. Ini kumara hijau ini tuh dari pusaka ternyata. Di sini ada pusaka nggak? Iya. Ceritanya di Iya. sini ada Iya. cerita pusaka nggak? Yang suaminya emak ini ketika beres-beres itu sempat nemuin keris udah dibungkus kain putih laku. Dan si keris ini tuh ketika disimpan terus ditinggal tidur dia bangun hilang lagi. Ini kumaranya. Ini kumara hijau tuh dari ini pusaka biasanya. Sama Nah, ini ada lagi. yang oranye. Nah, ini nih, lihat ini ngeblur nih. Ini ngeblur ya. Ini ngeblur nih. Ini ngeblur. Kalau di yang gambar keduanya enggak tuh. Enggak ada. Gambar ketiga juga enggak ada. Ini bersih. Tapi di gambar pertama dia nggak siap, disangka dia nggak akan difoto. Nah begitu difoto dia ngebluring. Dia menutupi fokus. Dan ternyata ini penyebabnya. Si Kumara ini sepasang loh. Kuning sama hijau ya. Ya ini sepasang. Ini sepasang nih. Ini sepasang. Ini sepasang ini dengan ini. Ya. Sepasang. Hijau itu lebih ke pusaka. Iya. Hijau lebih ke pusaka. Kayaknya Tapi dia agak punya kekuatan untuk membuat kamera ini nggak fokus. betul. So, Oh iya, apa ini? Nah, di sini energinya nih. panas ya. Di sini ada aktivitas panas. Coba di center itu. Center sebelah center. Tunggu ada. Coba di center di sana. Nah itu. Nggak akan kedeteksi sama itu. Nggak akan kedeteksi. Apa ya? Coba minggir dulu. Ini basah loh. Ini basah, tapi ada aktivitas panas di situ. Cuma segitu-gitunya aktivitas panasnya. Dan dia berdenyut. Coba punten kaki-kakinya. Iya. Ada kaki-kakinya itu mempengaruhi. Energi manusia itu kalau dekat-dekat dengan dia mempengaruhi. Nah di sini ada sumber energi yang berbeda. Lihat tuh, dia berdenyut. Bentar ya. Iya. Dia berdenyut. Energinya itu di sini. Di sini ada energi. Ini posisinya ngelengkung gitu ya. Iya. Nah, apa yang jadi sumber energi di sini? Tapi kelihatannya ini kalau misalnya yang seperti ini ya, yang seperti ini, berarti di sini pernah ada ditanam sesuatu. Sempat ditanam sesuatu ya. Ditanam sesuatu dan dia bentuknya barang juga. Oke. Tapi sepertinya ini barangnya dari yang hidup. Dari yang hidup. Iya. Balik lagi kayak parepeh ya. Oh iya. Tapi ini bukan parepeh. Oh. Bukan parepeh. Ini tipikal karakteristiknya tempat apa, Bab? Sepertinya ini. Oh iya, tadi ada pembunuhan ya. Betul. Betul. Sempat ada Kayaknya pembunuhan. ini energi itu dari itu. Energi dari peristiwa-peristiwa pemaksaan energi lepas. Tuh. Oh. Pemaksaan. Yang lainnya kan biasa tuh. Iya. Coba Betul. punten kaki V-nya. Iya. Tuh. Yang lain mah enggak, sama-sama basah kan semua. Betul. Semua basah nih. Sama-sama basah semua. Bisa dilihat sama kamera nanti. Iya. Nah, areanya. ini lihat tuh. Ini lihat. Ini sebelahnya itu jendela. Nah ini nih. Ini ada apa di sini? Tapi kalau digali, kita belum dapat izin. Betul. Ya.
Nah, di sini pusatnya nih, ada yang merah, yang terang banget di sini. Dan ini sebelahnya itu radiasinya yang berputar. Oh, oke. Dan dia berdenyut. Itu berdenyut. Terus Berarti suhunya dia- gerak-gerak tuh. Iya, Berarti dia hidup. hidup. Dia hidup. Waduh. Hidup itu energinya hidup. Dan sewaktu-waktu dia bisa muncul. Secara fisik itu Secara fisik. Oke, yang di rumah. Nah, karena dia yang Mak tuh kan istirahat di ruangan sini. Ini ruangan Iya. relatif bersih, dipakai istirahat. Iya tuh. Ini sudah saya rekam ya. Oke, berarti kita menemukan satu Menemukan titik titik. energi lagi. Oke, Yuk, kita jemput. Hayu, dari tadi hayu. Mang Wanda, Kita let's go. Kita ke lokasi. Udah Bang? emang. Let's go. Mangga. Come on. Mana itu? Tempat perform di atas. Hati-hati ya. Yuk, hati-hati. Oke people, seperti biasa kita sudah di titik perform dengan performer kita kali ini Mang Wanda Urban. Iya, Sehat Mang Wanda? alhamdulillah. Ini saya bingung. Saya harus perform apa di sini? Iya. Belakang. Aduh, baik, baik. Silakan berkomunikasi aja Mang Wanda sama kamera-kamera yang udah kita siapin. Nah sebelum ke perform, Diki tadi mau sedikit informasi juga karena mungkin nanti pas penayangan video ini gay people bertanya kenapa tidak ada eksplorasi, karena kita sudah buka untuk yang minat eksplorasi dari gay people, sudah ada yang menawarkan untuk bergabung dengan 3 orang, 2 pria 1 wanita, dan sudah dinyatakan siap. Ketika mengetahui lokasi yang kita pakai di sini, itu mereka 3-tiganya mundur teratur. Jadi sekalian kita informasikan aja nih untuk gay people, kalau memang berniat untuk ikut eksplorasi bareng musisi alam gaib, nanti bisa DM di Instagram musisi alam gaib. Dan siapkan mental. Itu nomor 1. Karena kita tidak ada gimmick. Ya. Terus kita tidak ada yang namanya bikinan-bikinan dan sebagainya. Ya. Nah, tadi di sini kita menangkap ya. Betul. Menangkap banyak sekali fenomena. Ya. Di bawah itu kita menangkap yang namanya ini energi yang sangat kuat dan itu konstan. Berarti itu sumber energi. Ya. Dan mungkin itulah sumber tenaga dari kekuatan yang suka biasa menggerakkan tempat ini. Ya. Maksudnya gangguan-gangguan yang ada di tempat ini. Pemicunya berarti. Pemicunya. Dan sepertinya itu dari darah. Oke. Dari darah. Yang terkonfirmasi sama kejadian pembunuhan itu. Iya, itu dari darah soalnya. Dan kita mengkonfirmasinya menggunakan FLIR. Betul. Kamera pengukur Ya, suhu panas. Terukur panasnya itu. Terukur. Dan kemudian di sini kita tadi menangkap ektoplasma di ruangan sebelah dan itu bergerak terus. Ektoplasma, dan di tempat ini kita menangkap kumara hijau dan kumara kuning. Ya. Berarti di sini tempat ini juga ada yang namanya dulu orang bilang itu pusaka ya. Iya. Pusaka. Dengan munculnya kumara hijau itu ya. Kumara hijau dan kumara kuning. Sempat yang penunggu di sini kita sebut Abah, dia menemukan keris yang udah dibalut kain putih sudah lapuk, dan dia simpan di bawah bantal tempat dia istirahat, dia people. Nah ketika bangun dia mau cek ternyata sudah hilang, dan beberapa hari kemudian ada lagi ditemukan lagi
Terus begitu hilang ada. Berarti tidak cocok. Tidak cocok. Tidak cocok. Memang itu ada cocok, harus ada Iya, kecocokan. harus ada cocok. DNA-nya harus pas. Oh, Dia mencari yang DNA-nya cocok dengan dia. oke. Karena si materi itu atau benda itu dia punya molekular yang cocok dengan DNA tertentu. Oke. Jadi kekuatan di sini itu memang besar dan ternyata banyak faktor pendukung yang membuat kekuatan di sini menjadi besar. Banyak faktor pendukung. Banyak, satu yang di bawah itu tadi, kedua ada yang menanam, terus ketiga orang-orang bekerja di sini dulu juga bawa dari daerahnya gitu. Nah, ini kan dulu bekas kantor ya. Iya, betul. Nah, dia bawa juga dari daerahnya karena di kantornya dia mungkin terlalu banyak saingan orang sikut-sikutan. Nah, nggak pergi dia. Tambah ini yang mati mendadak. Gitu. Ada beberapa yang mati mendadak, ternyata tidak satu yang mati mendadak. Betul. Nah, yang mati mendadak itu tidak satu, dan orang yang mati mendadak itu energi itu keluar itu secara cepat dan diserap oleh makhluk astral. Diserap sama makhluk. Iya, nah, makhluk astral itulah yang membuat penampakan seperti itu. Jadi asupan energinya Asupan energi, ya. Karena mereka tidak punya kekuatan kalau tidak ada energi dari manusia. Oke, ini G-People. Bang Wanda sudah siap? Siap apa? ada sepatah dua patah kata dulu sebelum perform. Nggak apa? Ya, Kang? satu aja pesannya, Iya. jangan dipakai ini. Apa? Yang dipakai. Atau jangan naon dipakai kagak tuh. Apa ada ini dulu kakak ke saya tuh Kang, kalau di sini jangan gimana dulu atau gimana? Yang jelas, tenang saja. Iya. Ikuti saja. Karena bukan apa-apa. Tempat ini memang ada. Tapi selama kita bersahabat, mereka juga akan bersahabat. Jadi tenang saja. Karena tujuan kita tempat ini adalah untuk menenangkan, bukan untuk mengganggu. Betul. Iya, ya. Kita punya tugas, punya misi. Ya. Setiap kita datang ke satu tempat yang angker, Ya. bagaimana caranya tempat itu menjadi lebih jinak begitu loh. Jadi kita akan berkomunikasi dan semuanya. Ayo kita bareng-bareng apa yang mereka itu kurang dari yang dibutuhkan ya kita penuhi. Termasuk perform Mang Wanda nanti itu bagian dari proses blessing Iya. dari Tempat acara kita di tempat ini. Iya. Gitu. Itu mengganggu nggak kan? Justru enggak. Justru Justru mereka bakal paling senang kalau misalnya mereka itu ada orang yang berkomunikasi dengan mereka. Kalau mengganggu mah Mang Wanda malah dog down di sini, Oh jangan itu yang mabok kayak di sini Oh. gitu. Terus nantang-nantang di sini kan kita tidak nantang-nantang di sini. Justru memberikan Iya. satu tampilan Iya. suguhan. Ya. Karena yang namanya penampilan itu bukan hanya di dunia manusia. Makanya leluhur-leluhur kita itu mereka suka menampilkan kesenian, kebudayaan, atau apapun itu yang namanya produk-produk seni itu di tempat-tempat yang katanya wingit atau angker. Karena mereka juga butuh komunikasi. Manusia itu berkomunikasi dengan mereka karena manusia itu adalah pemimpin di muka bumi. Ketika pemimpin di muka bumi itu sudah terkonek dengan semuanya, maka harmonis akan terjadi. Yang itu yang hilang selama ini begitu. Dan kita itu akan memunculkan kembali itu. Ya. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar exploring, Ya. tapi kita balancing. Aduh. Apa tuh? Siap. Mang Wanda itu enak, di sana ada cahaya. Biasanya tempatnya gelap-gelap. Dan ada suara-suara. Jadi tenang waktu untuk ini. Yang paling Niki malah penting teh. Oke, G-People, kita persilakan Bang Wanda untuk manggung di panggung musisi alam budaya. good luck. Selamat menempuh Bang Wanda. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Wanda Urban. Duh, ini bingung harus ngomong apa, harus gimana di sini perform apa. Ya, semoga tidak mengganggu kehadiran saya di sini. Ini banyak api lilin. Bagaimana kalau
Saya sulap dulu di sini boleh? Iya. Kosong, sulap. Ya, tidak ada. Ya, ada lagi. Masih sepi, cuman kedengar ini suara apa ya? Suara binatang malam. Karena ini lokasi di pinggir jalan, masih kedengar suara mobil dan motor yang lalu lalang. Jadi memang tidak terlalu sepi, tidak terlalu gelap juga. Ya yang terus terdengar sekarang ya ini suara, ini apa ya? Suara apa, bancet atau apa ini ya? Ini memang ruangannya karena atapnya juga sudah bocor, jadi kotor, agak-agak becek, lembab lah pastinya. Di sini kerasa lembab. Terus di atas saya ini ada kayak tali bekas gantung diri katanya, tapi sudah, jangan ngomongin itu ah. Ini juga ada seperti boneka ada di depan. Ya sudah. Ya. Apa ya? Ini juga indikator ini juga belum ada menunjukkan. Nah, ada beberapa lilin yang bergoyang ini. Tadi yang itu goyang-goyang. Kekerenceman lah istilahnya mah. Ya, yang sudah tahu Majang, yang sudah tahu mungkin saya siaran juga di Radio Bandung. Tenang, kata Kang Diki harus tenang. Merasa mulai gelisah. Selain siaran juga hang MC juga. Saya Wanda Urban, namanya Wanda. Saya itu punya keluarga yang unik. Keluarga saya itu semuanya huruf W. Saya Wanda. Kakak saya Widi, adik saya Wendy, bapak saya Wahidin, ibu saya Eti. Itu bukan huruf W. Karena ibu saya paling tua, semua manggilnya Wah Eti. Semuanya juga PNS, bapak sama ibu saya PNS. Adik saya juga PNS, saya juga PNS, pegawai negeri siaran. Ya, karena saya siaran di radio ya, orang banyak nyangka kalau di radio itu, oh pasti penyiar. Nah, ini goyang-goyang lagi. Ada lilin yang apinya goyang-goyang lagi. Kita lanjutkan. Banyak orang yang nyangka kalau di radio itu pasti penyiar. Suara motor. Ternyata nggak banyak yang punya kerjaan di radio itu, bukan hanya penyiar aja. Bahkan ada radio yang tidak ada penyiarnya. Radiologi nggak ada penyiarnya. Iya, saya lumayan cukup lama jadi penyiar, kurang lebih ada 17 tahun. Sering juga sih kalau ngomong hal-hal seperti ini, sering juga bertemu dengan hal-hal mistis seperti ya adalah di radio juga. Bangunannya bangunan tua dulu, pernah sempat lagi siaran ada yang ikut ketawa sendiri gitu, nggak tahu apa, biarin aja itu mah ya. Tapi paling enak kalau siaran di radio bisa ketemu banyak orang, bisa pejabat,
bisa ketemu artis, bisa ketemu atlet berprestasi ya. Ada atlet bulu tangkis yang legend yang selalu nanya kalau ketemu orang, tahu nggak siapa? Ada. Saya juga ini ada lagi dengar suara-suara lagi nih, tapi bukan suara dari jalan. Saya pernah interview mewawancarai atlet, ada atlet bulu tangkis yang selalu nanya kalau ketemu orang, ada Kang Alan Budi kemana? Nah itu, aduh seri serangan. Oh nggak apa-apa, mending ketawa sendiri daripada ada yang ikut ketawa. Tuh jadi asa terpararuh gue. Ini pengalaman pertama ya, harus ngabodor di tempat seperti ini. Mending terlucu, jadi nu seri daripada yang ngilu seri. Tuh. Ada beberapa ini di sini nggak tahu dari tadi yang mungkin terlihat beda. Ada beberapa lilin yang lebih atraktif gitu si gerak apinya itu. Pas saya ngabodor, apakah itu reaksinya? Saya tidak tahu. Ya itulah banyak pengalaman. Cuman ya saya mah sebagai kalau lihat ke sana nggak enak, nggak tahu kenapa. Mending lihat ke kamera aja. Kalau lihat ke sana nggak tahu. Makanya saya menghindari ngelihat ke arah sana, karena di sana kan ada seperti ruangan kosong, kacanya pecah, nggak enak aja, nggak tahu kalau ngelihat ke sana. Jadi mending ngelihatnya ke kamera aja ya, jangan lihat ke sana. Cerita lagi aja, saya mau cerita lagi. Kalau nama Wanda itu dari wajah Sunda, karena katanya saya memang orang Sunda. Wanda itu wajah Sunda, orang Sunda. Lelaki orang Sunda lebih disukai daripada lelaki orang Jakarta. Kenapa? Penyebabnya terminal. Nama terminal. Di Jakarta mah Pondok Gede, di Bandung mah Leuwi Panjang. Ih, pasti atuh. Ya. Baik ya, terame ge. Ya, mending terame. Saya juga masih sambil mengamati ini juga. Tuh, nggak tahu kenapa kalau lihat ke arah sana nggak enak perasaan, jadi mending ke arah sini aja lihatnya. Ke arah kanan sana. Daripada gimana-gimana, mending jangan dilihat. Ke belakang juga. Ya. Sekarang kamera yang di dekat kamera belakang ini ada 2 lilin yang tuh 3 sama ini yang memang geraknya lebih aktif, beda sama lilin-lilin yang ada di sekitarnya. Hal-hal seperti ini juga pernah saya alami dulu lagi di rumah. Kebetulan habis sholat pakai sarung, kebangun malam-malam pengen ke kamar mandi, tiba-tiba serasa ada yang narik si kain sarungnya tuh dari belakang. Pas saya balik, yang nariknya bilang, sarung cap gajah duduk ya. Aduh, teramai deui wae. Mbak ya, harus menenangkan diri, memberanikan diri. Tuh, nggak tahu pas lihat ke arah sana, nggak tahu, jadi nggak enak aja perasaan, jadi mending lihatnya ke arah sini aja, jangan ke arah sana. Ini ada beberapa lilin lagi, yang lain tenang, yang di kiri ini memang lebih goyang. Sekarang goyangnya lebih aktif lagi nih. Itu masih atraktif goyangnya.
Aduh, kaget ada suara sirine di luar, di dekat jalan di luar ya. Tuh, nggak mau lihat ke sebelah kanan sekali lagi, nggak tahu kenapa. Nanti mungkin ditanya lah kenapa perasaannya nggak enak kalau lihat ke sebelah kanan. Sudah tenang lagi api yang di sini. Nah, disebutin malah goyang lagi tadi tenang. Enggak, udah tenang. Lihat sekitar. Masih belum ada lagi gimana-gimana. Paling tadi dari pergerakan api, tunggu. Nggak tahu ini dari saya atau asap dari rokok atau apa. Jadi di ruangan sana juga ada yang apa? Set gitulah. Kemarin dari asap kemarin ya. Positive thinking aja. Ada yang datang. Alhamdulillah ada yang datang. Alhamdulillah ada yang datang. Aduh, tidak terlalu keeng. Aduh, saya harus berdiri ini. Sama. Aduh. Oke, people, akhirnya kita sudah menjemput Mang Wanda Urban dengan durasi waktu yang sudah kita persiapkan. Mang Wanda, Mangga disampaikan apa saja yang dirasakan tadi. Ya tadi mah sebetulnya karena memang benar ya, karena di sini pinggir jalan masih terdengar suara-suara. Cuman itu tadi ini beberapa kali goyang diam lagi sama beberapa lilin di belakang. Sama nggak tahu kenapa kan kalau saya lihat ke arah sana tuh enak perasaan weh. Ke arah sana ya? Iya ke arah sana. Iya. Nggak enak perasaan. Cuman tadi juga di ujung di belakang di ruangan itu juga ada yang set ya positif tinggi mah wah sebenarnya gimana sebenarnya yang gitu. Iya. Nah, tapi nggak tahu apalah baru positif tinggi kan karena dia harus tenang teh Harus sedikit. tenang. Mungkin seperti yang ini ya, yang apa? Seperti kibasan. Ektoplasma tadi. Nah, ini ada ektoplasma nih. Nah, itu yang tadi kan biasa. Nah, seperti asap kayak gini ya. Ya. Nah, kayak gini. Cuman jauh kan kalau ya, ya, tadi saya. ini juga jauh kita ngambil. Nah, ini. Ya, itu di kayak masuk ke apa? Ruang ke kaca, ke kaca gitu set gitu. Nah, Itu aja. Cuman biasa ya terima karena terakhir. Ya itu yang nggak enak mah kalau pas lihat ke sana nggak tahu kenapa jadi saya menghindari nggak lihat ke sana. Padahal kondisi ada cahaya dari bangunan seberang ya. Ya nggak tahu karena memang ada nggak tahu pokoknya. Tinggal lihat itu beda yang perasaan tuh gitu. Iya. Tapi sebetulnya ini ada keterhubungan loh antara tempat ini dengan sebelah. Ada keterhubungan. Ada. Oke. Ada istilah bisa energinya sana ke sini Iya. trafiknya. Oke, mungkin Mang Boy tinjauan dimensi astral bisa disampaikan? Ya, kalau tadi waktu pertama kesini mah proses biasa ngerjain sih napas data yang terkolektif, yang terasa tuh Bang energi yang penuh kemarahan gitu Iya, frustrasi lah ya. seperti yang negatif itu Iya. dendam seperti itu secara general ya yang Iya, betul. yang terasa gitu. Memang seperti itu. Makanya tadi di bawah juga ada darah, ada segala macam. Oke. Jadi ada berbagai macam hal-hal yang buruk terjadi di sini. Ya. Yang menurut penilaian kita buruk mungkin ya, tapi menurut mereka yang ngambil jalan pintas mungkin itu Solusi ya mungkin ya. Itu terkait jalan pintas ini gantung diri misalnya Bapak. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada energi yang menjadi asupan energi bagi Iya. astral. Nah, kalau buat katakan si korban atau si pelakunya sendiri itu gimana tuh Bang? Apa perlu ada treatment khusus? Kita tempat aja yang mau kita beresin itu kan tempat ya. Ya. Oke. Jadi itu termasuk semuanya.
kita sapu jagat saja kasarnya mah gitu. Nah, karena bukan apa-apa. Setelah kita melewati itu kan semua misteri ya. Apa yang kita lihat itu adalah hari ini, detik ini. Jadi ketika kita sudah melewati fase ini, semuanya juga itu serba katanya. Nah, tapi kecuali kalau misalnya kita mau menelusuri yang sebenarnya. Tapi sepertinya di sini belum siap kalau kita ini ya ceritakan itu semuanya. Karena bukan apa-apa. Ini misteri. Di balik itu orang semua ingin tahu. Dan orang-orang yang pernah ke dunia itu, mereka semua tidak mau menceritakan pengalamannya. Karena bukan apa-apa. Orang yang mendengarnya itu belum siap. Mereka takut berbenturan apa yang selama ini diyakini. Dengan norma-norma umum ya, Mas ya. Iya. Mungkin yang diyakini A ternyata ini ya B, gitu kan. Nah ini tuh pasti yang ini juga tidak mau kehilangan pengikut dong, gitu. Nah ini belum siap. Ini kan terjadi konflik kalau kita ceritakan secara menyeluruh. Meskipun misalnya saya tahu, siapapun tahu dan banyak yang tahu, dan banyak yang sudah bersaksi dan mengalaminya sendiri. Nah, hanya itu akan ditentang habis-habisan oleh mereka yang belum pernah mengalaminya sendiri gitu loh. Karena mereka tidak mau eksistensinya terganggu. Begitu. Nah, balik lagi ke tadi proses sudut yang sebelah kanan dari Mang Wanda. Emang lilinnya ini kan biasanya satu ukuran ya. Yang ini Habis duluan gitu. habis duluan. Memang alur ke sana, ke yang rumah sebelah itu. Sebelah itu yang dulu yang terkenal itu justru yang sebelahnya. Betul. Tapi sepertinya di sana karena rame, nah pada pindah ke sini. Gitu. Iya. Tapi di sini juga sudah ada. Jadi kadang-kadang mereka juga makhluk asal juga rebutan lahan ya, sama. Saya emang ngerasa ada yang ngeliatin dari sana gitu, tapi nggak tahu ya perasaan juga atau apa gitu ya. Kalau tiap lihat ke sana teh beda aja, langsung gitu. Nah, berhubung Selesai lah. sudah itu balik kita nah, Ya betul begitu. nah, begini. Nah, berhubung performanya sudah selesai dan sudah lulus, bangga ditampil. Alhamdulillah. Terima kasih. Khususnya Om Lain. Kayak seperti biasa. Komedian pertama ya. Ya, komedian pertama. Maaf, jangan disebut komedian Pak, tadi juga tidak rame Pak. Perasaan dengar rinah. Mungkin kalau astral sih ketawa mungkin Bapak. Molototan, molototan gitu tuh. Lucu sih. Kait bodor euy. Pokoknya kepala gue tadi terus merasakan nih ngebodor di tempat keeng, ke rumah bodor lagi keeng. Oke, seperti biasa, Naliki, closing statement. Begini, manusia itu memiliki sensor. Ya. Di tempat-tempat seperti ini manusia bisa merasakan sesuatu Kan yang sekenapa? ya, Kayaknya jadi pegel ya hubungannya tekan. ya jelas tegang atau kan tens. Tegang. Lebih normal, Iya, ini bukan iya. anak apa-apa ya kan? Enggak, itu bukan juri kan. Tenang, kalau juri kan dari tadi juga sudah terdeteksi. Segini saya pegel. Kolesterol malamnya. Samurat. Ya jelas lah karena tegang kan. Tegang jadi dia kita tegang. Ya wajar lah itu mah. Bukan kolesterol. Oh bukan. Bukan Amin. asam urat, bukan. Asik. Alhamdulillah. Yang penting mah makanan tetap dijaga ya. Oh iya. Dan tidur cukup. Nah itu kan. Ya, jadi kayak people, manusia memiliki sensor. Jadi mau dipungkiri atau tidak, sensor itu sering berfungsi ketika terjadi sesuatu yang bersifat astrali atau makhluk astral. Nah, ketika terjadi energi astral itu muncul beserta makhluknya, biasanya detektor manusia itu muncul berupa goosebump atau ini apa, beringkak bulu kuduk atau merinding. Ya memang dingin juga bisa, tapi ini merindingnya beda. Meskipun orang nggak kepikiran bahwa di sini tuh ada ini dan ada itu dan sebagainya, tapi ketika sensornya itu muncul, itu jangan diabaikan. Jadi kita blending lah dengan apa yang membuat kita merinding itu. Komunikasikan kita dengan mereka bahwa kita di sini tidak ingin mengganggu. Kita di sini exploring dan mencoba blessing, atau kita di sini hanya ada tugas atau apapun. Komunikasikan dengan mereka.
Mereka itu bukan makhluk-makhluk ganas ya. Mereka itu bukan makhluk-makhluk yang mengganggu. Kecuali kalau ketika kita panik, itu kan tanda. Ya. Ketika panik tidak terlihat dan kita celaka sendiri. Ya. Yang disalahkan siapa? Makhluk astralnya biasanya. Mhm. Terus kemudian saking takutnya, kemudian ini semuanya naik, kortisol naik dan sebagainya, sehingga terjadi sulit bernafas. Ini menjadi biru. Kadang-kadang itu dikatakan dicekik hantu, dan padahal belum tentu. Jadi sensor-sensor kita itu tolong kita gunakan juga bersama logika. Makanya kenapa kita menggunakan sensor tubuh, tapi kita juga menggunakan sensor mesin atau sensor alat. Nah itulah posisi alam gaib. Dan sekarang ada komedian pertama yang mencoba mengkomedi di depan para makhluk astral ini, dan ternyata Tidak tenang. lulus. Jadi nanti Meskipun di pelototan. mubodor alam gaib. Jadi stand up komedi tapi di tempat angker. Iya, iya. Ya. Dan tetap juga kita tetap mencoba membuat tempatnya menjadi senyaman mungkin. Nah, sampai jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Para pasukan